lagi para survivors. Kita bakal masuk ke round pertama Free Fire Master League season kelima divisi 1. Let's go! Kita akan segera terbangkan pesawatnya setinggi-tingginya untuk di Bermuda, yang mana seperti biasa Bung Skyla, untuk area observatory masih akan dikuasai oleh tim EVOS Divine. Yes, dan kalau kita bergeser sedikit ke daerah Bullseye, ada teman-teman dari Iko juga. Sementara di daerah selatan, menuju ke daerah selatan maksud gua 18 Deer dan kawan-kawan bakal mengambil Factory. Dan kalau kita lihat sendiri, Mars Electric bakal menjadi satu tempat yang memiliki Blue Zone. Tapi kali ini bakal ada fight yang udah terjadi. Tembak-tembakan sudah berlangsung nampaknya Bigan, dimana udah satu orang yang knockdown. Dan kali ini kita bisa langsung saksikan bahwa tim Galaxio bakal menyambut teman-teman dari West Bandit di daerah Clock Tower. Yes, masih bakal menjadi perebutan sebuah area di Clock Tower dari kedua tim, yang mana sebetulnya tim Galaxio sudah berhasil untuk mendapatkan area tertinggi dari area Clock Tower tersebut. Yang jadi sulit adalah ketika misalkan dari West Bandits mereka ingin benar-benar menguasain area dari Clock Tower-nya itu sendiri, mereka punya PR untuk maju ke area terbuka, yang mana area terbuka tersebut pastinya sudah akan dijaga ketat oleh anak-anak dari tim Galaxio. Tapi Anaf di sini sudah mulai tertembak dari arah sisi yang lain, sementara rekan-rekan dari tim Galaxio sambil menjaga pergerakan dari tim West Bandits, mereka juga masih harus mencari lootingan yang pas untuk bisa bertahan kalau misalkan dari West Bandits mereka ingin benar-benar commit fight di awal di area Clock Tower. Ya, dan kalau ngomongin dari segi resource sendiri ya, menurut gue yang lebih diuntungkan dari teman-teman Galaxio, karena Clock Tower sendiri di bagian atas itu bakal lebih banyak resource ya ketimbang yang berada di pinggiran ya Bigan. Ya. Ini juga bakal jadi sebuah PR buat West Bandits, karena kalau misalkan buat bener-bener mereka pengen ke area Clock Tower ini bakal beresiko mereka mundur pun rupanya di belakang sudah ada anak-anak dari Madora Prime Esports yang sudah melakukan rotasi cepat, yang mana Alpha harusnya sudah notice di sini Bung Skyla. Oh my god, dua orang sudah berhasil knockdown, menyisakan seorang Elysia aja yang udah gak bisa berbuat banyak. Dan kali ini bakal coba untuk menarik dan menyelamatkan poin teman-temannya menuju ke arah selatan nih Bigan. Aduh, memang jadi sangat-sangat sebuah kerugian untuk anak-anak dari tim West Bandits Esports, karena memang posisi dari drop zone mereka terjepit agak sedikit telat turun mungkin di area Clock Tower, sehingga Clock Tower sudah dikuasai oleh tim lain. Sementara mereka mundur pun sudah ada anak-anak dari tim Madura Prime Esports, tapi di arah zona pertempuran Bung Skyla. Yes, di mana dari RRQ sudah knockdown dua orang teman-teman dari Tang City Esports dengan sangat cepat memulangkan RRQ Hide di posisi ke-12 untuk round pertama hari ini Bigan. Oh my god, dan harus jadi catatan kalau ternyata RRQ Hide menjadi satu-satunya tim pertama yang harus tereliminasi di perdananya Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 ini bergulir. Entah apa yang terjadi, karena memang tadi kita sedang melihat apa yang terjadi di area Clock Tower dan juga area hanggar. Tapi memang ketika kita berpindah, posisi dari RRQ Hide ini sendiri memang sudah kalah secara jumlah. Karena tadi kita ngelihat ada Arab juga udah tumbang di sana dengan secara 2 player tersisa dari RRQ Hide itu sendiri untuk melawan 4 orang dari tim dari Tang City Esports. Ini menjadi sulit ya dengan kalahnya Manpower. Yes, kita nggak bisa ngelihat dari segi grounding dan lain-lainnya menuju ke Tang City Esports dan juga RRQ Hide, sampai kita juga nggak bisa dapetin detail story yang sebenarnya apa yang terjadi. Tapi setidaknya ketika kita memang sedang membahas teman-teman dari Madura Prime, kita udah bisa menyaksikan juga bahwa memang teman-teman dari RRQ Hide sudah terpick off 2 orang terlebih dahulu, dan itu merupakan salah satu harga yang cukup mahal. Ngomongin mungkin mereka baru melakukan rotasi pertama mereka, karena kalau kita lihat drop zone mereka sebenarnya ada di daerah Poci, dan ketika mereka melakukan rotasi kedua yaitu checkpoint di daerah hanggar, mereka harus bertemu dengan teman-teman dari Tang City Esports. Ya, itu dia. Tapi tadi gue sempat ngelihat pergerakan dari Madora Prime Esports sendiri setelah berhasil mendapatkan 3 atau 2 player dari 2 player dari West Bandits. Mereka sepertinya sadar kalau misalkan mereka melanjutkan perjalanan ke area Clock Tower, di Clock Tower ini udah ada orang. Tapi pergerakan dari Madora Prime Esports sendiri, mereka nggak mau gerak ke arah yang udah pasti ada orangnya. Betul. Mereka masih bisa ada kesempatan buat ngeluting dulu area Rim 6 Village, yang mana tadi memang nggak ada orang ke arah sana. Cuma ada 1 orang sisa dari player West Bandits itu sendiri. Ini artinya dengan apa yang kita lihat yang dipertontonkan oleh anak-anak dari Madora Prime Esports sendiri, mereka sepertinya tidak akan bermain terlalu agresif untuk di awal-awal ya. Iya, tapi setidaknya kali ini dari West Bandits sendiri, Elysia berhasil melakukan reviving ke arah 1 orang aja, yang artinya jumlah mereka bakal bertambah 1 lagi.
Tapi ngomongin tentang teman-teman dari Madura Prime, menurut gua merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa mereka dapatkan. Gue yakin ini semata-mata bukan karena mereka kebetulan aja, Bigan. Iya. Mereka pasti memang sudah memperhitungkan semuanya dan mereka sudah tahu bahwa di Clock Tower bakal ada yang fight. Buktinya, mereka sudah melakukan rotasi dengan sangat cepat. Seperti yang kita ketahui, daerah hanggar itu benar-benar luas dan gak mungkin looting secepat itu, Pak. Ya. Tapi rupanya di sini satu orang yang berhasil diselamatkan sudah harus ditumbangkan lagi-lagi oleh tim dari Madura Prime Esports. Ini memang yang menjadi satu insting menurut gua mungkin dari anak-anak Madura Prime Esports, bukan tanpa alasan. Mereka bukan berarti gak pakai alasan buat maju ke area Rimland Village itu sendiri, karena mungkin mereka ngeliat pergerakan dari satu orang dari Bandits larinya ke area Rimland Village sambil mereka bisa nambah resource juga di arah sana sambil mereka nyari satu player terakhir. Tapi emang tadi rupanya udah berhasil diselamati juga. Dan kalau kita pindah ke sisi lain, kali ini anak-anak dari Tang City Esports yang tadi sempat meratakan satu squad dari RRQ Hide kali ini sudah bertemu dengan Onyx Olympus. Onyx Olympus, seorang Gary berhasil menubatkan 2 orang sekaligus dari Tang City Esports. Dan kali ini menyisakan 2 orang aja, yaitu Riz dan juga kawannya. Apa yang bisa mereka perbuat karena ada satu komitmen yang sudah dilakukan oleh seorang Zexia. Maju ke depan, seorang Wiza kali ini. Kapten Wiza bergerak ke arah kiri menggunakan satu kendaraannya. Satu tembakan sudah dikeluarkan di jump shot oleh seorang Tayo. Cukup sekarang tampaknya. Coba lagi dicari di mana lawannya berada. Ada satu krono yang sudah dipom out juga. Dan kali ini seorang Wiza coba menerobos ke daerah pertahanan lawannya. Menyisakan satu orang aja dan that's it. The end for Tang City Esports. Harus cukup puas di posisi ke-10, Bigan. Ya. Tiada apa ya kalau gue bilang dari Onyx Olympus memang tidak bisa kita pungkiri. Onyx Olympus merupakan salah satu tim yang gak boleh gue bilang sangat-sangat kuat untuk di awal-awal match day. Selalu terbukti mereka pernah finish dengan jumlah kill di atas 15 untuk di match day pertama. Dan kali ini sedang dibuktikan mereka berhasil menumbangkan tim yang tadi sempat menumbangkan RRQ Hide dengan satu buah lontaran granat yang sempat menumbangkan 2 orang. Itu yang menjadi catatan untuk Onyx Olympus bisa benar-benar komit untuk masuk menuju ke arah pertahanan dari Tang City Esports tanpa ragu. Bahkan ada krono terpasang pun dia masih ada satu orang dari tim Onyx Olympus berbekal dengan satu Sky dengan keberanian yang sangat luar biasa. Karena emang kalau udah di dalam krono udah nempel kayak gitu kadang-kadang memang nembak susah. Dengan adanya Sky ya makin menambah percaya diri dia untuk masuk ke dalam krono. So easy tumbang buat Tang City Esports di tangan Onyx Olympus. Wah, berarti merupakan salah satu penggunaan Sky yang sangat efektif ketika memang sudah sulit berada di dalam sebuah krono. Itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, Bigan ya. Setuju. Dan yang paling penting yang harus kita catat adalah satu orang yang berhasil melumatkan satu tim sekaligus untuk match day awal ini. Dan menjadi orang yang pertama adalah seorang Gary. Dengan 4 poin eliminasinya menumbangkan teman-teman dari Tang City dengan sangat bersih. Nah, bersih memang tanpa terculik satupun. Karena memang secara perlawanan dari Tang City Esports tuh ini udah kurang 2 player. Betul. Karena memang tadi satu lontaran granat tuh udah nggak ada perlawanan. Karena memang gua rasa nggak disangka-sangka juga Tang City mungkin sadar atau enggak, tapi dengan datangnya lontaran granat tiba-tiba ini tidak lepas dari informasi yang diterima oleh anak-anak dari tim Onyx Olympus. Yes, itu dia. Karena Onyx Olympus juga ketika mereka melakukan setup granat sendiri harusnya mereka udah tahu posisi dari lawannya berada di sebelah mana ya, Bigan. Betul. Dan kali ini kita bakal berpaling sedikit di mana tim Galaxio ternyata bakal bertemu dengan teman-teman dari RBL di mana Amerta berhasil mendapatkan satu orang match di kali ini. Posisi menjadi sangat menguntungkan untuk Rebellion karena kondisinya 3 lawan 4 di mana teman-teman dari Galaxio bakal coba untuk bertahan dari gempuran. Heyu coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu tapi dari kejauhan ada Justin yang bakal coba menjadi orang ketiga dan memanfaatkan situasi yang sedang terjadi. Sementara itu Mr. Home dengan granatnya berhasil menumbangkan seorang Nazi kali ini di mana Galaxio sudah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. Nggak bakal berhenti sampai di situ di mana seorang Kimits bakal coba untuk mencari dulu di mana lawannya berada, bersembunyi di balik blue wall dan kali ini bakal coba untuk menarik mundur terlebih dahulu, Bigan. Iya, bakal mencoba untuk menarik mundur terlebih dahulu tapi Anaf rupanya harus tumbangkan ketika dia sebetulnya harusnya ditugaskan untuk menahan pergerakan dari salah satu player lebih rentable supaya nggak masuk juga ke arah Kimits. Karena gua rasa arah lari dari Kimits harusnya masih belum benar-benar diketahui sama anak-anak dari RBL ini. Betul. Jadi Kimits harusnya masih punya asa buat melakukan penyelamatan setelah tadi pergerakan dari RBL ditahan oleh satu playernya. Masih ada kesempatan meskipun memang cukup sempit karena zonanya sudah mulai menyusut dan area revival spot pun akan segera menghilang. Yes, sementara itu Madura Prime kali ini sudah dijamu oleh teman-teman dari EVOS
di mana Madura bakal coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Amora coba bertahan, ada satu granat yang dilemparkan juga, tapi ada satu orang EVOS yang coba untuk melakukan terobos menggunakan satu motor, yaitu seorang Abax berputar street dari kejauhan melakukan covering fire dengan sangat baik. Amora sudah ditumbangkan kali ini, menyisakan 3 orang aja dari teman-teman MPX dan nampaknya Abax gak bakal berhenti sampai di situ aja. Abax coba untuk masuk ke dalam dan nothing menjadi santapan selanjutnya, menyisakan 2 orang aja dari teman-teman Madura Prime. Sementara itu EVOS yang masih cukup lengkap 3 orang bakal coba untuk melakukan komit ke arah atas, di mana Mr. 05 bermain lebih sabar lagi dan justru menyisakan seorang nothing kali ini. Dan itu dia Madura Prime cukup puas di posisi ke-9 dan EVOS Divine menyisakan 2 orang aja, Bigan. Iya, menyisakan 2 orang karena memang tadi beberapa playernya juga udah terculik ketika mereka benar-benar melakukan war di area yang sangat-sangat terbuka, agak sedikit terkikis juga oleh zona. Dan gua ngeliat juga posisi dari tim EVOS Divine ada yang berjauhan sedikit. Abax juga dia memisahkan diri, tapi peran dari Abax juga ini sangat-sangat membantu tim EVOS Divine bisa mengeliminasi satu squad dari tim Madura Prime Esports. Tapi kalau gue lihat tadi mereka hanya dapat 3 poin eliminasi. Ini artinya ada salah satu player dari MPX ini tereliminasi karena zona, atau mungkin tadi sempat ke revive, gak keburu medkitan lagi, udah kena zona, udah terkena down lagi. Agak sedikit apa ya, bisa gue bilang untung sulit, ya? banget enggak, karena mereka cuma dapat 3 poin eliminasi, sementara mereka harus mengorbankan 2 playernya tumbang di area tersebut, dan mereka hanya menyisakan 2 player saja untuk bisa bertahan sampai ke late game. Masih bisa untuk melakukan reviving ke arah 2 playernya, tapi memang dengan zona yang cukup sempit ataupun koin yang mereka miliki cukup atau enggak, ini bakal jadi sulit juga, jadi PR buat mereka, Bung Syahla. Bakal menjadi PR untuk mereka, tapi sementara itu kita bakal melihat di kejauhan RBL Mr. Home berhasil menumbangkan seorang Tayo. Bahkan berhasil di-secure killnya kali ini, Bigan. Tidak menjadi satu kondisi yang cukup baik untuk teman-teman dari Onyx yang sudah bermain gemilang di early game, karena mereka diapit oleh 2 tim sekaligus. Ada teman-teman dari First Riders dan juga Red Bull Tabor ya, Rebellion Tabor, RBR Tabor. Ya, yes, dan kali ini posisi dari tim Onyx Olympus masih berada dalam zona, sementara Gare dengan satu lemparan granatnya hampir saja bisa mengenai ke arah Joker. Kalau misalkan tadi nggak pakai motor bisa saja, karena itu udah jauh banget lemparan granat dari seorang Gare. Tapi dari kedua tim ini masih ada di samping zona. Sebetulnya mereka masih bisa sama-sama bertahan. Begitupun dengan RBL yang masih berada di zona selanjutnya. Tapi setelah update kayak gini harusnya mereka ya mau nggak mau mereka harus segera menyelesaikan fight ini sebelum zonanya menyusut, atau mereka bisa sama-sama masuk ke dalam zona selanjutnya untuk bisa war di pertengahan jalan. Tapi kalau gua ngelihat pergerakan dari tim Onyx Olympus sepertinya akan lebih fokus untuk melepaskan penyerangan ke arah dari tim First Rider, Bung Syahla. Yes, lebih mengarah ke arah teman-teman dari First Rider karena mereka tahu kondisi yang tidak diuntungkan dimiliki oleh teman-teman dari FR sendiri. Karena memang FR berada di pinggir zona yang dimana mereka bisa melakukan komik dengan seorang Joker yang coba melululantakan pertahanan lawannya. Kali ini menggunakan satu motor, tapi dari kejauhan Onyx bisa juga tidak mau membuangkan dengan secara sia-sia kesempatan yang dia miliki, karena granat juga sudah dilempar oleh seorang Gary kali ini. Darpol juga menyusul di sana. Oh my god, connect ke arah 2 orang walaupun masih belum menghasilkan, tapi masih cukup bagus karena seorang Darpol sudah berhasil di pick off menggunakan penggunaan granat yang sangat bagus kali ini, Bigan. Ada Mr. 05 juga di arah lain, harus sudah tumbang dari tim dari EVOS Divine, hanya menyisakan 1 orang saja. Masih belum bisa dikomit karena memang secara jumlah player dari tim Olympus kalah 1. Begitupun dengan First Rider, karena kali ini Souzanya harus sudah ditumbangkan, bakal sudah diselamatkan, tapi Jokernya sudah mulai masuk kali ini dengan vehicle-nya dengan cukup percaya diri. Di arah lain Luis juga berhasil mendapatkan seorang Abax. Jokernya berputar lagi ke belakang. Akankah 2 orang dari First Rider bisa diselamatkan dengan kondisi yang sangat sulit, tapi Joker pun harus sudah tumbang, menyisakan Losis sendirian yang harus berlari untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, Bung Syahla. Yes, di mana teman-teman dari Onyx Olympus bertahan dan menyerang dengan sangat baik. Skimits menumbangkan 2 orang dari RBL sekaligus, dan kali ini Onyx gak bakal tinggal diam karena mereka bakal bergerak ke daerah bawah untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan ternyata Red Bull Rebellion Tabor berhasil ditumbangkan begitu saja. Sementara itu Iko bakal duel dengan teman-teman dari SAS. Udah ada satu granat yang dilemparkan juga, jump shot tiba dengan double vector yang berhasil menumbangkan seorang Nathan. Dan kali ini Dodge gak bakal tinggal diam karena teman-teman sudah berada di depan, menyisakan 2 orang dari teman-teman SAS. Dan itu dia Dian. Ses Alpha yang harus ditumbangkan, begitu dari tim EVOS Divine, begitu komit pergerakan dari tim Eco Esports. Ada yang terculik tapi masih bisa untuk diselamatkan. Di arah lain juga kali ini dari tim GPX ada 2 orang yang tumbangan, tapi pergerakan Wings tidak ternotis oleh salah satu player dari tim Galaxial, sehingga kali ini Dir dan juga seorang Justin masih bisa diselamatkan. Tapi Wings kali ini sudah memantau menuju ke arah atas. Ada
4 player yang masih lengkap dari tim Eko Esports bertahan dengan cukup kuat setelah berhasil mengeliminasi satu squad juga di arah sana tanpa terculik satupun. Ini benar-benar bakal jadi cuan untuk anak-anak dari tim Eko Esports. Sementara kalau kita lihat di arah atas juga masih ada tim Onyx Olympus, ada clue juga yang dinyalakan. Ini menjadi informasi yang sangat-sangat sempurna harusnya untuk dari GPX, tapi sempat ada granat yang masuk. Ini artinya bakal jadi sebuah informasi kalau di bawah ada orang karena Wing sudah berhasil ditumbangkan oleh Dut, lagi-lagi Dut dengan granatnya Bung Skyla. Oh my god, lagi-lagi Dudes mulai berulah kali ini di mana GPX18 Dir berhasil menumbangkan lawannya, dan kali ini hanya tersisa 2 tim yang masih cukup lengkap, yaitu Iko dan juga Onyx, di mana Onyx masih menjadi kill leader sementara. Dan sementara itu kita sudah melihat bagaimana teman-teman dari Onyx Olympus coba untuk melakukan satu firing dan juga tapping ke arah teman-teman dari Iko yang sedikit terpojokkan kondisinya kali ini, Bigan. Ya, dengan 3 tim tersisa kali ini Zona akan segera menyusut. Sempat ada hantaman deras ke arah Dut kali ini. Satu orang bocil yang selalu berulah dengan ledakan-ledakannya. Ada Kucai juga di arah surah ditumbangkan, yang kali ini harusnya masih bisa untuk diselamatkan, tapi spray terus dilakukan sampai akhirnya Koja dan Kucainya harus ditumbangkan di balik sebuah dua duel yang dipasang. Akan ada upaya penyelamatan, tapi Gare sudah sangat komit untuk masuk ke arah depan. Wiza sudah ditumbangkan oleh Justin dari arah sebelah kiri. Wizanya harus diselamatkan, tapi Kiba kali ini bakal mengancam ke arah pertahanan dari tim Onyx Olympus ke arah atas. Dutsnya masih sehat walafiat, masih ada pelontar, tapi Kiba harus tertumbang. Ada 2 headshot diberikan oleh anak-anak dari tim Onyx Olympus. Jixia pun sudah tertembak, tapi Wizanya harus sudah terpulangkan menuju ke arah lobby, yang mana kali ini ada Dir yang berhasil didapatkan oleh seorang Duts. Satu buah satu orang kali ini bakal cuma dihancurkan glualnya. Langsung saja untuk melakukan ending. Masih cukup lengkap dengan 4 orang dari tim Eko Esports, meskipun beberapa kali sempat ditumbangkan, tapi kali ini hal yang sulit akan didapatkan oleh tim Onyx Olympus beserta dengan GPX karena Garenya sudah tumbang. 1 lawan 4 dan Dede menjadi buyah untuk Eko Esports. Oh my god, congratulations for Iko Esports, di mana mereka menjadi satu